Halo anak-anak, selamat pagi. Tetap semangat dalam belajar. Anak-anak, pada pagi hari ini nanti kita akan belajar tentang tema 1, indahnya kebersamaan, subtema 1, keberagaman budaya bangsaku. Nah, hari ini kita akan fokus pada materi yang pertama adalah gagasan pokok dan gagasan pendukung. Yang kedua, keberagaman budaya bangsa kita. Nah, anak-anak, mari kita simak pembelajaran pada pagi hari ini. Diharapkan nanti anak-anak, setelah anak-anak mempelajari tentang hari ini nanti, anak-anak harus mampu menemukan ide pokok atau gagasan pokok dan gagasan pendukung dengan benar. Kemudian mampu mendeskripsikan, menceritakan keanekaragaman budaya di provinsi kita. Oke anak-anak, mari kita siap dalam belajar. Nah, apa itu gagasan pokok dan apa itu gagasan pendukung? Gagasan pokok dan gagasan pendukung itu ada di dalam paragraf atau bacaan. Ketika kita sudah bisa membaca paragraf, memahami paragrafnya itu, kita akan mampu menemukan ide pokok dan gagasan pendukungnya. Setiap bacaan itu pasti memiliki paragraf. Paragraf itu pasti ada gagasan pokok dan gagasan pendukungnya. Gagasan pokok itu adalah ide utamanya yang dibahas itu. Misalkan paragraf itu idenya apa, yang dibahas tentang apa. Nah, itulah gagasan pokoknya. Kemudian selain gagasan pokok itu adalah merupakan gagasan pendukung. Gagasan pokok ada di kalimat inti atau kalimat pokok. Gagasan pendukung ada di dalam kalimat pendukung selain gagasan pokok. Nah, terus bagaimana cara kita menemukan gagasan pokok dan gagasan pendukung pada setiap paragraf? Tentu saja yang pertama, kita harus membaca paragraf itu dengan seksama. Kemudian mencermati kalimat pertama hingga kalimat terakhir, menemukan kalimat utamanya dan kalimat penjelas, serta kita bisa menentukan gagasan pokoknya. Jadi, yang paling kita bisa memahaminya ketika kita diminta menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung, satu, baca. Yang kedua, cermati. Yang ketiga, tentukan kalimat utama dan kalimat penjelas. Pada satu paragraf, tentu saja hanya ada satu kalimat utama. Kalimat utama itu letaknya bisa di awal, bisa juga kalimat terakhir. Jadi tidak harus kalimat yang pertama, bisa juga kalimat terakhir. Manakah kalimat utama dan kalimat terakhir itu merupakan kalimat pokok atau kalimat inti? Itu merupakan kalau kalimat itu adalah kalimat yang dibahas dalam satu paragraf itu. Nah, kalau kita sudah menentukan kalimat utama dan kalimat penjelasnya, gagasan pokok ini anak-anak, gagasan pokok ini ada di dalam kalimat utama. Kita meringkas kalimat utama, maka itulah gagasan pokok. Sedangkan gagasan pendukung itu ada di dalam kalimat pendukung. Kalau misalkan satu paragraf itu ada 5 kalimat, misalkan ini, kalimat 1 itu adalah kalimat utama, kalimat yang nomor 1 itu kalimat utama, maka kalimat 2, kalimat 3, kalimat 4, kalimat 5, ini adalah kalimat pendukungnya. Nah, kalau kita sudah menentukan kalimat utama, ringkas kalimat utama ini, maka akan menjadi gagasan pokok. Kalau kita sudah menentukan kalimat penjelas atau kalimat pendukungnya, ringkas, maka ini adalah merupakan gagasan-gagasan pendukungnya. Oke, anak-anak, kita buktikan di dalam suatu bacaan, misalkan ada ini berjudul batik, ada 5 kalimat dalam paragraf ini. Ada 5 kalimat. Kalimat nomor 1, kalimat nomor 2, kalimat nomor 3, kalimat nomor 4, kalimat nomor 5. Nah, kita tentukan dulu kalimat utamanya, yang mana? Oh, kalau dalam paragraf ini misalkan kalimat utamanya adalah kalimat nomor 1, batik merupakan kain tradisional Indonesia. Kenapa ini merupakan kalimat utama? Karena kalimat ini nanti akan dijelaskan kalimat nomor 2, kalimat nomor 3, kalimat nomor 4, dan kalimat nomor 5. Begitu. Nah, kalau kita sudah menentukan kalimat utamanya, kalau kita sudah menentukan kalimat-kalimat pendukungnya, tentu saja kita akan langsung menemukan
Ya, kita akan bisa langsung menemukan nanti kita mencari gagasan pokoknya dan gagasan pendukungnya. Sebab apa? Seperti tadi saya katakan, gagasan pokok itu ada di dalam kalimat utama, gagasan pendukung atau gagasan penjelas ada di dalam kalimat pendukungnya. Nah, kita sudah menemukan kalimat utamanya adalah kalimat nomor 1, maka yang lainnya ini merupakan kalimat pendukung atau kalimat penjelas. Sama saja ya. Ini. Kemudian, kita sudah menentukan kalimat utamanya, kita sudah menentukan kalimat pendukungnya, maka langsung saja kita bisa menentukan gagasan pokok. Dari kalimat utama kita ringkas, maka gagasan pokoknya akan berbunyi batik merupakan kain asli Indonesia. Kemudian dari kalimat-kalimat pendukungnya kita bisa menentukan gagasan pendukungnya apa. Ini misalkan seperti ini. Diambil dari kalimat penjelas yang ada di dalam paragraf itu. Ya. Nah, itu anak-anak bagaimana cara menemukan gagasan pokok dan gagasan pendukung. Gagasan pendukung atau gagasan penjelas itu sama saja ya anak-anak ya. Nah, setelah anak-anak memahami konsep bagaimana menemukan gagasan pokok dan gagasan pendukung, anak-anak silakan baca bacaan yang berjudul Pawe Budaya. Setelah nanti anak-anak membaca ini, nah, anak-anak nanti tolong kita akan belajar menemukan gagasan pokok dan gagasan pendukungnya. Nanti setelah anak-anak membacanya dengan seksama, nah yang dituliskan gagasan pokok dan gagasan pendukungnya hanya di paragraf keempat dan paragraf kelima ya. Jangan lupa paragraf 4 dan paragraf kelima, carilah gagasan pokok dan gagasan pendukungnya, buat seperti pada tabel di bawah ini. Dibuat di buku tulis ya anak-anak ya. Tabelnya seperti ini. Jadi misalnya paragraf keempat gagasan pokoknya apa? Gagasan pendukungnya apa gitu ya. Paragraf kelima juga sama, gagasan pokoknya apa, gagasan pendukungnya apa. Gitu anak-anak. Jelas ya anak-anak? Itu tugas yang pertama, menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung. Nah, selanjutnya kita berlanjut di materi yang kedua anak-anak, yaitu tentang keberagaman yang ada di Indonesia. Indonesia ini budaya akan kaya akan budaya ya anak-anak. Kita memiliki keragaman suku bangsa, kita memiliki keragaman bahasa, rumah adat, tarian, pakaian, senjata, alat musik. Sangat banyak luar biasa budaya bangsa kita. Kalau kita tidak mengenalinya, terus siapa yang akan mengenalinya? Apakah bangsa lain? Nah, kita sering menyimak di TV. Ada anak-anak Jepang menyanyikan lagu Jawa. Ya, kita sebagai yang dari suku Jawa, kenapa tidak harus mempelajarinya? Nah, maka kita akan mempelajarinya, anak-anak. Nah, dari bentuk keragaman budaya bangsa Indonesia ini, nanti anak-anak diminta melengkapi tabel di bawah ini. Anak-anak bisa mencari sumber dari segala hal, dari buku, dari internet, bertanya pada orang lain. Silahkan temukan tentang suku bangsa, rumah adat, tarian daerah, alat musik tradisional. Ini sementara khusus yang ada di lingkup sekitar kita, yaitu adalah di Pulau Jawa, Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur. Begitu ya anak-anak. Itu pembelajaran pada hari ini. Silakan nanti anak-anak menyimak tadi penjelasannya, kemudian menjelaskannya di dalam tugas-tugas yang nanti anak-anak akan kerjakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam anak hebat.